Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang tinjauan atas proses audit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Alan Polani, yang kedua ada Yu Putri, yang ketiga saya sendiri Denur Fitri, yang keempat Sania Isnada, yang kelima Sri Marta, dan yang keenam Tri Anggraini. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Sri Marta. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran proses audit. Nah, sebelum ke gambaran proses audit, saya akan menjelaskan tujuan menyeluruh dari audit laporan. Nah, tujuannya yaitu untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan kliennya ini telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Nah, gambaran proses audit ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri. Yang kedua, mengidentifikasi asersi manajemen. Yang ketiga, membuat keputusan tentang jumlah yang material bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, yang keempat, membuat keputusan tentang komponen resiko audit. Yang kelima, memperoleh bukti melalui prosedur audit. Nah, yang kelima ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada termasuk prosedur untuk memahami pengendalian intern. Yang keduanya itu melaksanakan pengujian pengendalian. Dan yang ketiganya itu melaksanakan pengujian substantif. Nah, yang keenam itu menetapkan bagaimana menggunakan bukti untuk mendukung suatu pendapat audit, komunikasi kepada klien lain, serta jasa bernilai tambah. Yang ketujuh, mengkomunikasikan temuan-temuannya. Selanjutnya, pengetahuan tentang bisnis dan industri klien. Yang pertama itu mengembangkan harapan dan laporan keuangan atau developing expectation of financial statement. Di sini melibatkan tentang kinerja bisnis untuk mengembangkan harapan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua itu pengaruh industri terhadap sistem informasi. Pemahaman bisnis dan industri ini membantu auditor dalam memahami masalah-masalah sistem yang penting bagi seorang klien, di mana auditor ini harus senantiasa melakukan pendekatan audit dengan memahami praktik terbaik dalam industri terbaik. Yang ketiga, mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi. Pengetahuan tentang bisnis dan industri ini membantu auditor dalam mengevaluasi kelayakan akuntansi serta representasi manajemen. Yang keempat itu, GAAP untuk industri spesifik, di mana terdapat banyak kunci dalam GAAP yang digunakan dalam secara khusus untuk industri tertentu. Banyak industri yang memiliki pedoman akuntansi dan audit yang spesifik, serta terdapatnya praktek akuntansi yang lazim bagi industri tertentu, di mana para CPA itu harus memiliki keahlian dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi spesifik yang berlaku pada bisnis di industri berbeda. Nah, yang kelima itu dasar untuk jasa bernilai tambah lainnya, di mana beberapa anggota tim audit biasanya memiliki pengalaman yang signifikan dalam memahami sumber daya dan proses inti yang diperlukan agar perusahaan ini bersaing secara efektif dalam industri. Pemahaman ini membantu dalam menilai kelayakan laporan keuangan. Selain itu, pengetahuan ini juga membantu CPA mampu memberikan bantuan yang bernilai bagi manajemen dan dewan direksi. Saya Sania Isnada, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asersi manajemen dan materialitas. Nah, materi yang pertama itu adalah asersi manajemen. Sebelumnya, apa sih asersi manajemen itu? Jadi, asersi manajemen itu merupakan pelaporan suatu akun oleh manajemen ke dalam laporan keuangan. Nah, terdapat 5 hal yang perlu diidentifikasi dalam asersi manajemen oleh auditor, diantaranya yang pertama yaitu eksistensi atau keterjadian. Jadi setelah kita tadi mendapatkan pemahaman bisnis industri klien, nah selanjutnya auditor ini mengidentifikasi asersi manajemen. Jadi auditor ini tuh harus tahu semua kejadian hal yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan klien. Auditor harus mengecek apakah suatu aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam neraca itu betul-betul ada dan apakah transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu betul-betul terjadi selama periode tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu kelengkapan. Nah, kelengkapan ini berkaitan dengan apakah seluruh aktiva, kewajiban, serta ekuitas dan transaksi yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan ini sudah dilaporkan.
Selanjutnya, yang ketiga itu ada hak dan kewajiban. Nah, asersi tentang hak dan kewajiban ini tuh berkaitan dengan apakah aktiva telah menjadi hak entitas dan hutang memang telah menjadi kewajiban entitas pada suatu tanggal tertentu. Selanjutnya, yang keempat yaitu penilaian atau alokasi. Nah, penilaian atau alokasi ini tuh berkaitan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, serta beban ini telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang semestinya. Misalnya, perusahaan ini memiliki hutang dagang sebesar 100.000. Nah, asersi ini tuh berkaitan dengan apakah hutang dagang sebesar 100.000 tadi itu telah dicantumkan dengan jumlah yang benar di dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada penyajian dan pengungkapan. Nah, penyajian dan pengungkapan ini tuh berkaitan dengan apakah komponen tertentu laporan keuangan ini telah digolongkan, terus telah diuraikan, serta telah diungkapkan sebagaimana mestinya. Misalnya, perusahaan klien ini memiliki hutang dagang sebesar 100.000. Nah, ketika perusahaan itu mengklaim bahwa memiliki hutang dagang sebesar 100.000, maka dalam laporan keuangan pun harus digolongkan sebagai hutang jangka pendek. Dan jika hutang dagang tersebut itu digolongkan sebagai hutang jangka panjang, maka dapat terjadinya salah saji. Materi selanjutnya yaitu materi tentang materialitas. Nah, materialitas sendiri ini merupakan suatu besaran salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna informasi. Nah, konsep materialitas ini tuh berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan ini tidak terpengaruh oleh besaran salah saji tersebut. Nah, opini yang diberikan auditor berdasarkan kecukupan bukti, salah saji, serta materialitas yang telah diidentifikasi oleh auditor. Nah, jika selama proses audit, auditor ini menemukan tingkat kesalahan pada penyajian laporan keuangannya itu di bawah tingkat materialitas yang telah ditetapkan oleh auditor, maka opini yang akan diberikan adalah opini wajar tanpa pengecualian. Dan jika ternyata malah sebaliknya, tingkat kesalahannya itu berada di atas atau malah melebihi tingkat materialitas yang telah ditentukan oleh auditor, maka opini yang akan diberikan adalah wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, tergantung seberapa material kesalahan tersebut. Misalnya, seorang auditor telah menentukan batasan salah saji yang dianggap material itu adalah sebesar 1% dari nilai aset yang ada. Nah, jika perusahaan klien ini memiliki nilai aset sebesar 20 triliun, maka batas salah saji yang diperbolehkan adalah sebesar 200 miliar. Nah, setelah dilakukannya audit terhadap perusahaan klien ini, ternyata kesalahan saji yang didapatkan oleh auditor ini adalah sebesar 199 miliar. Maka auditor dapat memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat salah saji yang material dalam laporan keuangannya. Namun, hal sebaliknya pun dapat terjadi apabila ada kesengajaan atau adanya skema fraud yang dilakukan oleh si pihak manajemen. Maka, judgement auditor pun bisa berubah dan menganggap hal tersebut itu adalah material. Jadi, materialitas ini merupakan konsep yang relatif. Auditor dapat menggunakan professional judgment yang cukup berdasarkan pertimbangan data untuk menentukan tingkat materialitas. Kondisi materialitas pun dapat berubah tergantung dari besarnya lingkup pekerjaan yang diaudit serta dampak-dampak lain yang berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Baik, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Tuturi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko audit dan bukti audit. Apa sih risiko audit itu? Risiko audit adalah risiko auditor tanpa sadar tidak melakukan modifikasi mendapati sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Dalam praktik, seorang auditor tidak hanya harus mempertimbangkan risiko audit untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi saja, tetapi juga setiap asersi yang relevan dengan saldo akun dan golongan transaksi yang material. Para auditor menguraikan risiko audit sebagai suatu fungsi dari 3 komponen. 1. Risiko bawaan. Risiko bawaan yaitu kerentanan suatu asersi terhadap kemungkinan salah saji yang material dengan asumsi tidak terdapat pengendalian internal yang terkait. 2. Risiko pengendalian. Risiko pengendalian yaitu risiko terjadinya salah saji yang material dalam suatu asersi yang tidak akan dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu
oleh struktur pengendalian intern entitas. 3. Risiko deteksi. Risiko deteksi yaitu risiko yang timbul karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saja material yang terdapat dalam suatu asersi. Dalam memutuskan komponen risiko audit, suatu proses apakah risiko dalam mengaudit laporan keuangan itu besar atau tidak terhadap kantor akuntan pabrik. Rumusan semakin tinggi risiko bukti audit, maka semakin tinggi risiko audit. Begitupun pula sebaliknya. Semakin rendah risiko bukti audit, maka semakin kecil pula risiko auditnya. Hubungan antara bukti audit dan risiko audit itu sejalan. Bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Jenis informasi pendukungnya yaitu seperti dokumen, konfirmasi, informasi dari ajuan pertanyaan, observasi, inspeksi, dan pemeriksaan fisik. Informasi lain yang dikembangkan oleh auditor. Lalu, data akuntansinya itu berupa buku jurnal, buku besar, dan buku pembantu, pedoman akuntansi terkait, catatan informal, dan memo. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Putri Nurwandari. Di sini saya akan menjelaskan dua hal yang perlu didapatkan dalam bukti audit. Nah, yang pertama itu ada cukup atau tidaknya bukti audit. Nah, dalam cukup atau tidaknya bukti audit ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit. Yang pertama itu ada materialitas dan resiko. Nah, untuk akun yang memiliki kemungkinan tinggi untuk disajikan salah dalam laporan keuangan, maka jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor umumnya lebih banyak bila dibandingkan dengan akun yang memiliki kemungkinan kecil untuk salah disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua itu ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini adalah pengumpulan bukti audit yang dilakukan oleh auditor dibatasi oleh dua faktor. Yang pertama itu waktu dan biaya. Jika dengan memeriksa jumlah bukti yang lebih sedikit dapat diperoleh keyakinan yang sama tingginya dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan bukti, auditor memilih untuk memeriksa jumlah bukti yang lebih sedikit berdasarkan pertimbangan ekonomi, yaitu biaya dan manfaat atau cost and benefit. Yang ketiga itu ada ukuran dan karakteristik populasi. Nah, dalam pemeriksaan atas unsur-unsur tertentu laporan keuangan, auditor seringkali menggunakan sampling audit. Dalam sampling audit, auditor memilih secara acak sebagai anggota populasi untuk pemeriksaan karakteristiknya. Umumnya, semakin besar populasi, semakin banyak juga jumlah bukti audit yang diperiksa oleh auditor. Untuk karakteristik populasi sendiri ditentukan oleh homogenitas anggota populasi. Jika auditor menghadapi populasi dengan anggota yang homogen atau sama, maka jumlah bukti audit yang dipilih dari populasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan populasi yang berkeanggotaan heterogen. Nah, yang kedua itu ada kompetensi bukti audit. Nah, kompetensi bukti audit ini berhubungan dengan kualitas atau keandalan data akuntansi dan informasi penguat. Pengendalian internal yang kuat menyebabkan keandalan catatan akuntansi dan bukti-bukti lainnya yang dibuat dalam organisasi klien. Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama itu ada relevansi, atau bukti audit harus berkaitan dengan tujuan audit. Yang kedua itu ada sumber. Nah, bukti audit yang berasal dari sumber di luar organisasi klien pada umumnya merupakan bukti yang tingkat kompetensinya dianggap tinggi. Ketepatan waktu berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperlukan oleh auditor. Yang keempat ada objektivitas, yaitu bukti objektif umumnya lebih andal dibandingkan dengan bukti yang bersifat subjektif. Nah, selanjutnya itu ada tipe bukti audit. Nah, di dalam tipe bukti audit ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tipe data akuntansi dan tipe informasi penguat. Nah, untuk tipe data akuntansi itu, yang pertama itu ada pengendalian internal sebagai bukti. Pengendalian internal yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Auditor harus mengetahui bahwa klien telah merancang pengendalian internal dan telah melakukannya dalam kegiatan usaha setiap hari.
Hal ini merupakan bukti yang kuat bagi auditor mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang kedua itu ada catatan akuntansi sebagai bukti. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dengan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. Dengan demikian, catatan di akuntansi merupakan bukti audit bagi auditor mengenai pengelolaan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh klien. Nah, yang kedua itu ada tipe informasi penguat. Nah, tipe informasi penguat itu dibagi jadi beberapa. Yang pertama itu ada bukti fisik. Nah, bukti fisik ini adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Nah, pengamatan fisik terhadap suatu aktiva itu merupakan cara untuk mengidentifikasi sesuatu yang diperiksa untuk menentukan kuantitas dan merupakan suatu usaha untuk menemukan mutu atas keaslian kekayaan tersebut. Yang kedua itu ada bukti dokumenter. Bukti dokumenter adalah bukti yang terbuat dari kertas bertuliskan huruf dan atau angka atau simbol-simbol yang lain. Menurut sumbernya, bukti dokumenter dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang bebas yang dikirimkan langsung kepada auditor. Bukti dokumenter yang dibuat pihak luar yang bebas yang disimpan dalam arsip klien. Yang ketiga itu ada bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien. Nah, untuk tipe informasi penguat yang ketiga itu ada perhitungan sebagai bukti. Nah, perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor itu dapat berupa, yang pertama itu voting, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal. Nah, atau cross voting, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal. Yang ketiga ada pembuktian ketelitian perhitungan biaya depresiasi dengan cara menggunakan tarif depresiasi yang digunakan oleh klien. Yang keempat ada pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, laba per saham yang beredar, taksiran pajak, perseroan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu yang keempat. Yang keempat itu ada bukti lisan. Dalam rangka mengumpulkan bukti, auditor banyak meminta keterangan secara lisan dari klien, terutama manajer. Jawaban lisan yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut merupakan tipe bukti lisan. Yang kelima itu ada perbandingan. Nah, untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan guna penyelidikan yang lebih intensif, auditor melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dalam tahun sebelumnya. Cukup sekian dari saya. Saya lanjut ke presentasi selanjutnya. Terima kasih. Saya Dehnur Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengklasifikasian prosedur audit dan mengevaluasi bukti audit yang diperoleh. Nah, pengklasifikasian prosedur audit itu terdiri dari 3, yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Nah, yang pertama ada prosedur untuk memperoleh pemahaman. Seorang auditor biasanya melaksanakan prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Yang kedua ada pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilakukan untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas rancangan dan operasi kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern. Dan yang ketiga ada pengujian substantif. Pengujian substantif di sini terdiri dari 3, yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis meliputi penggunaan perbandingan untuk menilai kewajaran, misalnya membandingkan saldo suatu akun dengan data non-keuangan yang terkait dengan saldo akun tersebut, seperti penjualan lantai toko pengecer per kaki persegi. Kemudian yang kedua, pengujian terinci atas transaksi. Pengujian terinci atas transaksi di sini meliputi pemeriksaan dokumen pendukung dari setiap satuan transaksi yang dibukukan pada sebuah akun tertentu, misalnya melakukan pemeriksaan dokumen pendukung untuk sisi debit akun piutang usaha terhadap ayat jurnal pada jurnal penjualan serta faktur pendukung penjualan. Dan yang terakhir ada pengujian terinci atas saldo, meliputi pemeriksaan dokumen pendukung untuk saldo akhir secara langsung. Misalnya melakukan konfirmasi langsung kepada salah satu seorang pelanggan tentang saldo piutang usaha.
Materi selanjutnya adalah mengevaluasi bukti audit yang diperoleh. Para CPA atau Certified Public Accountant yang melaksanakan audit telah memperoleh penghargaan publik bukan hanya saja kemampuan mereka untuk mengaudit laporan keuangan, namun juga karena ketajaman bisnis mereka yang menyeluruh. Nah, untuk menentukan bagaimana bukti akan digunakan dalam mendukung opini, maka memerlukan 4 hal, yaitu pertama, perencanaan bisnis. CPA seringkali membantu dengan cara melakukan review rencana bisnis dan memberikan saran tentang bagaimana rencana bisnis dapat ditingkatkan. Yang kedua, pengukuran resiko. Pengukuran resiko merupakan jasa bernilai tambah yang penting di mana auditor sering memiliki pengetahuan khusus tentang industri. Identifikasi resiko adalah sebuah langkah penting dalam mengelola resiko. Yang ketiga, ada penilaian bisnis. Bisnis seringkali dinilai dengan menggunakan kombinasi dari tiga metode, yaitu metode nilai pasar dari aktiva bersih, arus kas yang didiskontokan, dan harga laba berganda. Dan yang keempat, ada rancangan dan keandalan sistem informasi. Para auditor sangat mahir dalam mengevaluasi sistem pengendalian intern dan setiap informasi perusahaan. Melalui evaluasi tersebut, auditor dapat memberikan saran untuk meningkatkan keandalan sistem informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu tentang mengkomunikasikan temuan-temuan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada laporan auditor atas laporan keuangan. Nah, komunikasi temuan-temuan audit yang utama dilanjut dalam laporan auditor atas laporan keuangan. Nah, GAAAS ini menyatakan bahwa auditor akan menerbitkan laporan yang memuat penyataan pendapat tentang laporan keuangan secara menyeluruh, atau menyatakan bahwa tidak dapat memberikan pendapat atau laporan keuangan. Nah, yang kedua itu komunikasi lain yang diperlukan. Nah, di samping itu menerbitkan laporan atau laporan keuangan standar profesional mengharuskan auditor itu membahas masalah-masalah tertentu dengan komite audit atau dengan orang-orang dari tingkat wewenang dan tanggung jawab yang setara dengan komite audit seperti dewan direksi, dewan perwakilan, atau seorang pemilik pada perusahaan perseorangan. Nah, masalah-masalah tersebut yaitu pengendalian internal, kebijakan akuntansi, pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi, informasi lain yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit, dan perbedaan pendapat dengan manajemen, konsultasi dengan akuntansi lain, kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit. Nah, yang terakhir itu ada komunikasi temuan-temuan lain. Nah, apabila sebuah perikatan telah diselesaikan, biasanya akan diikuti dengan menyusun laporan tertulis kepada klien. Laporan-laporan ini dapat bervariasi secara signifikan. Nah, ini tuh bergantung pada sifat perikatan, namun biasanya memuat sebuah uraian tentang masalah luang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan atau temuan-temuan itu atau kesimpulan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.